my place is not good. Morning, ma'am. Okay, today I would like to explain about part of business letter ya. Jadi saya mau jelasin tentang bagian-bagian surat ya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke. Lihat ya, ini nggak saya slideshow karena kalau di slideshow suka nggak jalan nih karena mungkin sinyalnya ya. Oke, kita mulai dari business letter ya. Ini penjelasannya aja ya, perlu diketahui ya. Business letter, it is a letter written in formal language, used when writing from one business organization to another, or for correspondence between such organization and their customers, client, and other external parties. Ya, jadi business letter itu termasuk jenis surat formal ya, dengan bahasa dan tulisan yang formal gitu, bahasa tulisan yang formal ya. Ketika kita ingin menulis surat bisnis gitu ya buat satu organisasi bisnis atau perusahaan-perusahaan gitu ya, untuk tujuan komersial atau surat menyurat ya antara satu organisasi dengan satu perusahaan lah, dengan satu perusahaan dengan customer-nya atau pelanggan atau klien atau perusahaan-perusahaan lain. Maka kita menggunakan surat bisnis ini gitu ya. They are such a different purpose like pledging order, making inquiries, making credit requests, requesting claim and adjustment, to apologize for wrong or sympathy, to convey a goodwill ya. Jadi surat bisnis itu tujuannya banyak ya, selain buat berbisnis, buat surat permohonan keterangan gitu ya. Mau tahu nih harga barang apa, terus pengen tahu price list barang ini ada enggak, apa aja, terus kalau misalnya katalognya ada atau enggak dan sebagainya. Ya bisa juga digunakan untuk surat permintaan maaf ya dari perusahaan untuk karyawannya gitu ya. Nah, di bagian-bagian surat itu ada kurang lebih 12 ya, 12 part ya. Jadi ada part of business letter nih bagian-bagiannya. Yang pertama itu saya kasih nomor dulu deh ya. The letterhead ya, atau bahasa Indonesianya kita kenal dengan sebutan apa? Ada yang tahu nggak letterhead itu apa bahasa Indonesianya? Surat nggak sih? Kop surat ya, Surat, Miss. Miss. Ya, oke. Siapa tuh jawab? Kasmi ya? Kasmi apa siapa tadi? Siapa? Saya tulis dulu nih namanya. 1, 3, ED, 15. Waduh. Oh, tadi Kasmi ya? Iya, Miss. Ya. Oke, Kasmi. Good. Good. It's about letterhead. Ada bahasa Indonesianya adalah kop surat. Oke, good. Nah, di kop surat itu terdiri dari apa aja sih? Nah, di sini dibilang nih, includes the company logo, symbol, company name, address, zip, atau kode pos ya, telepon number, fax number jika ada, email address, and website of the company. Ya, itu kalau ada. Jadi yang ada aja. Kalau misalnya perusahaan kamu nggak ada fax number ya nggak usah dimasukin di kop surat. Jadi biasanya kop surat itu terdiri dari logo yang pertama ya atau simbol boleh, terus nama perusahaan harus ada, alamat harus ada, kode pos gitu ya, telepon number harus ada. Nah kalau fax email, fax number itu optional ya karena sekarang udah ada email, biasanya fax number udah nggak dipakai gitu karena udah jarang ya. Email address sama websitenya company kalau ada. Kalau website itu optional juga ya, tidak semua perusahaan punya website of the company, tapi akan lebih baik predikat dari suatu perusahaan jika mempunyai website of the company ya. Jadi rekan-rekan bisnis kita bisa langsung lihat nih, oh websitenya kayak gini nih, perusahaannya ternyata bagus nih atau gimana gitu ya. Nah, biasanya letterhead itu atau kop surat itu dicetak atau posisinya itu ada di atas
di atas kertas ya, dan letaknya di tengah-tengah biasanya. Boleh juga di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, tergantung dari kebutuhan perusahaan gitu. Tapi umumnya selalu di tengah-tengah. Oke, untuk kop surat ada pertanyaan? Enggak ya, jelas ya. Jadi kop surat isinya ada apa aja tadi? Kop surat gitu ya, diingat-ingat. Oke, yang kedua itu ada, oh ini kurang lengkap nih. Date apa ya? Date of the letter ya. Apa sih date of the letter? Bahasa Indonesianya apa? Tanggal surat. Oke, tanggal surat. Siapa tuh? Berduaan nih, saya bingung nyatetnya. Siapa? Ananda? Apa siapa? Ya, Bu. Ananda. Ya, Miss. Oke, Ananda. Good. Tanggal surat ya. Oke, di dalam business letter, di dalam surat ya, semua surat baik Indonesia ataupun Inggris gitu ya, ataupun surat dari negara manapun ya. Nah, umumnya kita menggunakan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional ya. Itu selalu ada tanggalnya. Nah, penulisan tanggal di dalam surat bisnis ya, di dalam bahasa Inggris itu terdiri dari tanggal, nama bulan, dan tahun ya. Nah, penulisan penulisan tanggal tidak boleh disingkat, misalnya 4 Jul gitu, atau 4 Feb, 4 apa lagi? Des gitu, nggak boleh ya. 2003 misalnya, jadi 23 gitu nggak boleh. Jadi penulisan di dalam dunia bisnis itu harus benar. Dan penulisannya itu ada 2 jenis ya. Written style-nya itu ada 2 jenis. Ada yang British dan juga Amerika ya. Kalau British kita mulai dengan tanggalnya dulu ya. Tanggalnya tanggal 4 bulan Juli, koma ya 2012. 2023 deh biar lebih baru ya. Nah, ini untuk British ya. Nah, British juga ada 2. Boleh sih kalau kamu mau yang lebih lengkap nih British style ya. 4, terus ada ordinal number nih. Tahu kan ya biasanya? Tapi kok ini nggak otomatis naik ke atas ya. Pokoknya ada di atas biasanya itu namanya ordinal number nih. TH, terus ST, ND, RD gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu ragu-ragu, nggak tahu ordinal number-nya, ya nggak usah ditulis, berarti kamu pilih aja yang ini, yang depan. Gitu kan kadang-kadang ada yang nulis ordinal number ternyata salah ya. 1 kan harusnya ST, terus ternyata ditulis TH, dipikir sama aja. Jadi daripada salah, lebih baik, lebih aman kita tulis pakai yang biasa aja gitu ya, yang nggak pakai ordinal number. Oke, tapi kalau kita ngetiknya di MS Word gitu ya, kan kalau surat nanti kan ini dimasukin attachment ya, biasanya sih sudah terprogram gitu ya, kita nggak perlu cari lagi ordinal number-nya, biasanya otomatis. Tapi ada juga beberapa komputer yang tidak. Jadi harus diperhatikan. Nah, tapi nanti kalau kalian latihan saya suruh bikin surat, berarti kan ditulis tangan tuh. Nah, hati-hati ya pemilihannya. Kalau kamu ragu-ragu dengan ordinal number daripada salah, mendingan tidak usah ditulis. Jadi kamu nulisnya seperti ini ya. Ini untuk yang British ya, British style atau British method. Nah, kalau untuk American method gitu ya, itu dimulai dengan bulannya dulu. Bulannya, baru tanggalnya, koma, baru tahunnya. Atau kita mau pakai ordinal number nih misalnya. Jadi tulis aja bulannya dulu, tanggal, baru ordinal numbernya, koma, 2023. Gitu ya. Kalau American mah nggak terlalu ribet kayak British ya. Kalau British kan ada perbedaannya tuh. Gimana ya? Koma ya. Kalau Juli cuma tinggal ditambah TH. Sama sih, tinggal ditambah TH doang. Itu penulisannya ya. Nah, notes-nya never write like this. Jadi nggak boleh tuh nulis tanggal di surat ya. Kayak gini nih, 72 strip 12 atau yang 12 lah.
garis miring ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Miss? Karena ini meragukan yang bulannya yang mana, yang tanggalnya yang mana. Apa yang bulannya itu 7 atau yang bulannya 2 gitu ya. Karena formatnya tidak disarankan untuk untuk dipakai di surat bisnis. Karena surat bisnis ini salah satu surat formal ya. Nah, catatannya never send a letter without a date. Jadi nggak boleh kirim surat tanpa tanggal ya. Tuh. Nah, kenapa tuh dibilang di sini? Karena kelihatan Anda ceroboh ya kalau nulis suratnya kayak gini, tanggal suratnya. Oke, sampai tanggal surat jelas ya. Ini poin 2. Oke, yang ketiga itu namanya reference line. Reference line, ada yang tahu apa reference line? Inisial pemetik mail. Referensi gitu, inisial perusahaan yang Oke, Rani, apa Rani? Inisial itu atau huruf depan yang menandatangani surat atau enggak yang ngetik surat kayak gitu, Miss, dari perusahaannya. Ya, jadi reference line itu adalah nomor referensi ya. Nomor referensi yang dipakai di perusahaan ya. Tapi nggak semua perusahaan punya reference line. Jadi ini sifatnya optional ya, nggak wajib. Karena ada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki reference line gitu. Tapi kebanyakan perusahaan besar menggunakan reference line ya. Kita baca nih. Some company, especially big one, have a system of tracking letter by chronological number, employee initial, department codes, number of whatever else they choose ya. Jadi untuk mengecek lah gitu ya, mengecek surat ini siapa yang bikin, terus kode nomornya berapa, itu biasanya setiap perusahaan punya reference line ini gitu ya. The reference is typed immediately below the date ya, example of reference ya. Jadi biasanya reference line ini ditulis di bawah ya nih. Below tuh di bawah ya. Di bawah tanggal ya. Di bawah tanggal. Contohnya penulisan referensi itu bisa seperti ini ya. Jadi di ketiknya itu langsung gitu. Misalnya kita mau bikin surat permintaan barang nih gitu, berarti di ketiknya itu nomor referensinya langsung dilihat dari surat yang masuk gitu atau surat keluarnya nanti. Ya, semua ini biasanya bukan kita yang ngarang sendiri, tapi ada ketentuan dari perusahaan ya. Jadi nanti diikuti aja di perusahaan. Ini salah satu contoh yang umum ada di surat bisnis. Contoh RE titik 2180 garis miring VG atau RE titik 2 job ya, atau RE your letter date gitu ya. Boleh. This can also be used as a subject line. Boleh digunakan sebagai subject line. Ya, atau nih bisa juga ditulis dengan seperti ini, ref titik 2 WS garis miring LS garis miring C59 gitu ya. Nah, WS LS ini punya ini kode ya, kode. WS itu adalah inisial dari orang menandatangani surat. Berarti yang menandatangani surat namanya dimulai dengan huruf W dan S gitu ya. Jadi di sini mungkin William Smith gitu ya. LS adalah nama penulis surat gitu ya. Jadi yang nulis tuh, yang tik atau yang nulis tuh pasti ada. Nah, itu namanya LS ya. Mungkin namanya Linda Smith atau Lastri, Susanti, bisa siapa aja gitu ya. Nah, C59 ini adalah nama filing number atau filing system di perusahaan tersebut. Oke, jelas ya? Oke, kita sudah ke reference line. Selanjutnya ada inside address. Apa nih inside address? Penerima surat. Miss. Ada surat. Nama lengkap dan alamat surat penerima surat, Miss. Ya,
Alamat lengkap dari penerima surat. Oke, good ya. Jadi itu adalah alamat surat dari yang kita tuju ya di sini. Oke, alamat surat itu terdiri dari nama dan alamat dari perusahaan atau bisa juga perorangan ya. Kepada siapa surat ini kita tulis gitu. Jadi misalnya namanya buat Angel, alamatnya apa nih ditulis gitu ya. Nah, gunakan courtesy title sebelum nama ya, sebelum nama si penerima. Contohnya seperti Mr., Miss, Mrs., Miss, Doktor, Profesor, Dokter, Captain, and so on ya. Courtesy title itu adalah jabatan ya, jabatan. Oke, the address can also begin with a job title or department ya. Jadi penulisan nama tadi udah ya, nama misalnya Mr. Johnson gitu ya. Terus boleh kita tulis nih nama perusahaannya, misalnya PT Jaya Abadi gitu boleh. Terus diikuti lagi oleh alamatnya atau boleh dengan job title-nya. Mr. Johnson, sales manager gitu. PT Johnson misalnya, atau boleh juga kalau kamu nggak tahu nama orangnya, boleh langsung job title-nya, misalnya sales manager PT Jaya Abadi itu boleh, atau mungkin langsung ke departemennya, kayak kita kalau mau ngelamar kan biasanya langsung ya HRD departemen gitu kan, boleh. Itu fleksibel ya untuk inside address, tapi biasanya ada salah satu dari yang tadi nama, alamat, atau nama perusahaan, atau job title-nya, atau departemennya. Ya, if you don't know whether a woman address is married or single, always use Miss, ya, MS ya. Jadi kalau di dalam surat bisnis, kalau kamu ragu-ragu nih si ibu ini udah nikah apa belum ya, gitu kan? Kalau belum nikah nggak mungkin dipanggil ibu gitu kan? Nah, jadi untuk menghindari hal seperti itu, sebaiknya ketika kamu bersurat dengan seseorang perempuan ya, itu lebih aman kalian menggunakan MS. Kenapa? Karena MS ini nanti yang baca akan membahasakan dirinya sendiri pakai Miss atau Mrs. gitu ya. Jadi disingkat saja dengan MS daripada kamu tulis Mrs. ternyata dia belum nikah atau sudah menikah gitu ya, malah bikin misperception. Jadi lebih amannya pakai MS gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut, kita masuk ke salutation. Salutation itu nomor berapa ya? Ya tadi nomor 3, ini nomor 4 ya. Lupa, ini nomor ini. Nomor 5, salutation. Apa salutation? Salam ada yang tahu? pembuka, Miss. Salam pembuka. Salam kepada Salam pembuka. salam pembuka, Miss. Amel. Amel. Salam pembuka, Ibu. Atau sapaan. Oke, salam pembuka. Oh, udah pada tahu sih, udah dapat materinya ya? Belum, Miss. Hebat loh. Ya, salam pembuka ya, atau kalau bahasa Indonesia pada YTH gitu ya. Kalau di bahasa Inggris di salutation ini ternyata ada ketentuannya nih ya, gitu ya. It is a compliment or greeting ya. Nah, it is followed by comma or a colon ya. Nah, biasanya yang diikuti koma nih, koma ya, itu punyanya British ya, British style. Nah, tuker nih. Ya, yang kalau yang pakai titik 2, ini ketuker gimana ya? Ini ketuker nih ya. Maksudnya begini loh. Bagaimana ya? Saya cut dulu deh. Jadi ketuker repot. Ya, jadi kalau misalnya British itu pakainya sir atau madam ya. Ya. Tapi di belakangnya diikuti koma.
Tapi kalau American style ya sama kayak tanggal tadi ya, beda. British sama Amerika beda. Untuk American style itu pakai kutip 2 gitu, sir titik 2, madam titik 2 gitu ya, jangan salah. Nah, kebetulan contoh yang di bawah ini American ya, karena pakai kutip 2 semua. Write to a specific person, kalau kita mau nulis salutation buat orang yang udah kita tahu namanya ya, before you write, try to find out the name, jadi cari dulu namanya dan jenis kelaminnya dari orang yang mau kamu kirimin surat. You can call the company or check in their website ya. Jadi jangan sampai salah nih. Marun tuh laki atau perempuan, nanti dikasih namanya Mister. Wah, salah kan gitu ya. Jadi diperhatikan nih, pertama kalau kamu udah tahu namanya orangnya bisa langsung Dear Miss Marun atau Dear Mr. Pink gitu ya. Kalau British berarti pakai koma, kalau Amerika nanti Dear Mr. Pink titik 2 gitu. Nah, if lo nggak tahu gendernya, tadi mau nulis Mister atau Mrs. ragu-ragu, ya langsung aja gunakan nama orangnya dengan full name ya, atau inisial juga boleh sih nih. Or inisial maksudnya kayak gini, Dear D. Maxton, kan kita nggak tahu nih D-nya apa, berarti ragu-ragu, kita singkat aja gitu ya, tapi langsung nama orangnya. Dear Lynn Croft, koma berarti British. Dear Lynn Croft titik 2 berarti Amerika ya. Terus yang ketiga, jika kamu tidak tahu namanya, gunakan person title. Maksudnya person title itu jabatannya atau perusahaannya atau departemennya ya. Contoh Dear Human Resource Specialist, Dear Recruiter, Dear Purchase Manager gitu, atau Dear Marketing Manager boleh ya. Tujuan. Nah, kalau kamu nggak tahu semuanya dari ini semua, nah, kamu gunakan salutation atau salam pembuka yang umum ya, yaitu good morning. Ya, tapi ini jarang nih digunakan karena biasanya kalau surat formal atau surat bisnis itu kita biasanya tahu relasi bisnis yang mau kita kirimin, jadi jarang pakai yang bagian terakhir. Oke? Oke, sampai sini there is any question? No. Oke, contohnya ya di sini. Ref, ini ya, Mr. Robert and Finance Manager, Dear Mr. Muldon ya. Titik 2 ini British ya. American style karena dari tanggalnya terlihat ini American dimulai dari bulannya. Di sini ada titik 2 gitu ya. Oke. Oh iya, saya lupa, maaf ya. Untuk penulisan reference line ada tambahan ya, saya lupa. Ini gimana nambahinnya ya? Saya copy dulu deh. Saya duplikat. Oke, untuk penulisan reference line itu ada tadi satu yang ini ya. Jika kita menulis surat yang ini ya, jika kita menulis surat baru menulis suratnya, nulisnya ref R gitu ya. Tapi kalau kita mau membalas surat ya, gimana nulisnya? Ya, example of reference line reply ya. Reply. Ya, kalau kita mau balas surat nih, surat di perusahaan A itu punya reference line gitu ya. Berarti kita tulisnya your ref gitu ya. Titik boleh, titik 2 boleh ya. Your ref, terus kita kasih spasi ya, ke titik 2 aja lebih enak kayaknya ya. Your ref, terus titik 2. Misalnya perusahaan itu punya nomor referensinya LD, ini nama penandatangan suratnya yang kita terima. Terus ini diisi nama pengetik suratnya, terus nomor referensinya misalnya 2D. 2D. Ya, ini. Nah, kita mau balas nih suratnya dia, kita dapat surat terus kita mau balas. Maka
kamu harus tulis referensinya seperti ini, your ref, LD, DC, dan sebagainya. Terus baru kita masukin surat kita, nomor referensi surat kita, our ref, titik 2, baru ditulis tuh misalnya RM garis miring AM garis miring 21A misalnya. Ini perusahaan kita ya. Tapi kalau misalnya perusahaan saya nggak punya nomor reference, mem, gimana? Ya berarti kamu tulis nih, yang ini ditulis ya. Kalau punya orang itu ditulis dulu gitu, your ref. Nah terus, nah perusahaan saya nggak ada, berarti saya gimana, Miss? Ya ditulis tapi tidak usah diketik, maksudnya tidak usah ditulis nomor referensinya, tuh cukup ditulis our ref titik-titik ya, ada isinya. Atau sebaliknya nih misalnya perusahaan dia nggak ngasih nomor referensi gitu ya, ya berarti kamu kan mau bales nih kalau balesan ya, berarti kamu tulisnya kebalikannya gitu. Kebalikannya berarti ini yang dihapus tuh ya, yang our ref-nya yang diisi. Gitu ya. Kalau misalnya salah satu nggak ada nomor referensinya. Kalau dua-duanya nggak ada gimana nih? Nggak usah ditulis, dikosongin aja. Berarti dua-duanya nggak punya filing system di dalam perusahaannya ya. Oke, sebentar ya. Laptop saya baterainya habis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, udah ya, reference sudah jelas. Kita lanjut ke tadi salutation udah. Salutation apa? Subject line. Oke, subject line nomor 6. Apa subject line? Perihal surat, Miss. Hah? Perihalnya, Miss. Ya, perihal surat. Oke, siapa tuh? Putri Salma, Miss. Putri Salma. Oke, good ya. Subject line itu adalah perihal surat. Jadi di dalam surat itu nggak harus wajib ada perihalnya ya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Gitu. Ini juga sifatnya optional. Ya, jadi boleh ada, boleh enggak. Nah, biasanya yang namanya perihal surat atau subject line itu isinya adalah ringkasan dari isi surat tersebut gitu ya. Jadi penulisannya subject line is used to that the reader immediately know what your letter is about gitu ya. Jadi cukup baca perihalnya aja kita udah tahu nih, oh suratnya tentang ini. Nah, penulisannya gimana? Nah, ini ada contohnya ya, kalau kita nulis subject titik 2 gitu ya, atau RE. Nih, contohnya bisa subject, bisa RE ya. Presentation of economic growth, globalization and competitiveness. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau pakai RE juga boleh, equipment purchase versus leasing. Oh, berarti isinya tentang pembelian nih sama leasing gitu ya. This is a merge of a business line and a reference line. Nah, ini gabungan ya dari subject line dan reference line gitu ya. If you put RE in the subject line, you definitely need to skip the reference line. Jadi kalau katanya di sini kalau kamu tulis RE di subject line ini gitu ya, maka kamu boleh skip reference line. Jadi nggak usah pakai nomor referensi, boleh katanya gitu. Tapi itu tergantung dari perusahaan masing-masing nanti ya. Oke. Nah, ini British English ya, penulisan British. The subject line usually placed between the salutation and the body of the letter. Biasanya kalau untuk di bahasa Inggris itu penulisan subject line yang tadi ya, itu di antara tanggal dan badan surat ya, atau body of letter. Nah, kalau American itu penulisannya subject lines can also be placed between the receiver address and the salutation ya. Jadi gini nih penulisannya. Bisa ditukar ya, salutationnya malah di bawah dari subject line. Oke.
Itu penulisan. Kalau misalnya nanti di perusahaan kamu pakai subjek lain. Oke, yang ketujuh itu body. Body siapa nih? Wah, body of letter ya. Apa sih body of letter? Ada yang tahu? Surat nih. Surat, Surat Miss. Surat Miss. Itu yang jawab. isi surat. Isi surat. Isi Surat, surat. Miss. Siapa nih yang jawab? Surat Miss. Surat nih. Ya dia apa dia? Isi surat, Miss, atau badan surat. Surat ya atau badan surat. Oke, good. Nah, di isi surat atau badan Salam surat penutup. ini ya, itu terdiri dari Signature tiga itu bagian ya biasanya. Yaitu pertama opening paragraph, message of the letter dan closing ya. Biasanya terdiri dari openingnya dulu nih, misalnya openingnya I see your advertisement in kompas.com atau misalnya I see your I see your product in the Jakarta Fair misalnya, boleh itu opening. Nah, message-nya apa intinya? Misalnya saya mau order, we would like to order lamp in the catalog number bla bla bla. Nah, itu berarti message-nya. Closing-nya berarti penutupnya ya, biasanya itu isinya cukup singkat ya, misalnya thank you for your information, we will hear atau bisa juga gini, would you please send me the price list, atau misalnya I would be pleasure to have your reply promptly misalnya gitu, itu bisa ya. Jadi untuk penutupnya. Oke, good. Sekarang yang ke-8, complementary clause. Apa sih complementary clause? Salam penutup, Miss. Salam Salam penutup. penutup. Apa tuh? Banyak Salam banget ini. Penutup Miss. Salam pembuka, Miss. Penutup Miss. Penutup, Miss. Salam penutup, Miss. Siapa ya yang jawab duluan? Siapa nih? Adinda Miss. Adinda udah belum? Belum. Belum. Adinda. Oke. Salam penutup ya, salam penutup. Signature itu Nah, di tanda salam tangan. penutup itu juga sama ada nih. It must always be followed by koma ya. Jadi harus diikuti dengan koma. Nah, di salam penutup ini itu ada dua versi ya, ada British sama Amerika ya. Kok di sini nggak ada, hilang ya? Mana nih? Harusnya ada dong. Ya, jadi ada versi British, ada American style ya untuk complementary clause ya. Saya copy dulu deh. Ya, ini contohnya. Ya, British, ini Amerika ya. Ini lengkapnya. Ini kurang lengkap. Nah, ini versi British. Kalau British itu biasanya yours-nya itu selalu di depan ya. Yours faithfully, yours truly, yours sincerely gitu ya. Tapi kalau Amerika itu yours-nya selalu di belakang. Ya, ada sih satu di depan, yaitu yours very truly. Jadi hati-hati ya. Nanti kalau kan tadi saya bilang yours itu di rata-rata bahasa di British method atau British style itu yours-nya selalu di depan. Ya, aduh, hilang sih. Yang hilang ini dari slide-nya. Nanti saya tambahin deh. Terus sambil saya tambahin ya.
karena ada yang hilang. Pesan udah lengkap. Nah, ketika kita menggunakan complementary clause gitu ya, itu ada yang formal dan informal. Yang formal itu biasanya kita pakai respectfully yours atau yours respectfully gitu ya, dibalik ya. Sincerely yours atau yours sincerely, yours faithfully, faithfully yours dan sebagainya. Ya, ini untuk yang formal. Ini nggak bisa dinaikin apa ya? Tanda tangan. Segini doang loh. Signature itu tanda tangan. Bisa kali sini selipin. Saya aja, Miss. Ya, udah. Oke, terus yang berikutnya ke-9 ya. Itu ada signature. Apa sih signature? Tanda tangan dari pengirim atau penulis Tanda surat, tangan. Miss. Siapa nih? Davina apa? Tanda tangan pengirim, Miss. Tanda tangan, Miss. Davina. Tanda tangan, Miss. Tanda tangan siapa? Pengirim surat. Oke, good. Tanda tangan pengirim surat ya. Oke. Ya, biasanya tanda tangan bukan cuma tanda tangan ya, tapi ada the complementary clause will be followed by signature. Signature will be followed by the name ya nih. Tanda tangan diikuti oleh nama dari orang ya yang menandatangani surat dan posisinya ya, misalnya namanya nih John Mayer, Presiden Director gitu. Jadi ya, atau misalnya William Smith, Marketing Manager gitu. Harus ada nama dan jabatan. Oke, good. Dan 10 itu ada enclosure. Ya, enclosure itu adalah lampiran ya. Jadi di sini nggak semua surat ada lampiran ya. Jadi ini sifatnya nggak wajib gitu, karena nggak semua surat harus ada lampirannya. Boleh nggak ada, boleh ada. Nah, lampiran ini di bahasa Inggris namanya enclosure. Ya, enclosure itu penulisannya seperti ini ya. Ada enclosure titik katalog boleh. Atau kita nggak mau sebutin, boleh ditulis ENC.2 atau ENCL tutup kurung 2 atau ENC titik katalog. Ya, ini kalau misalnya mau seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau naruh lampiran lebih dari 2, ya, maka penulisan enclosure-nya kayak gini. ENCL titik 2 katalog, price list, dan payment gitu ya. Tapi biasanya ini jarang nih dipakai yang ini karena terlalu penuh nanti suratnya. Jadi biasanya kalau lebih dari 2 mereka nulisnya seperti yang ini ya. 2 atau 4 tinggal tulis doang nih gitu. Ya, diganti angkanya. Jadi nggak perlu disebutin satu-satu. Oke, yang ke-11 ya itu carbon copy notation ya, atau Tembusan, Miss. Tembusan surat, Miss. ya, apa Nabila? Tembusan surat, Miss. Ya, tembusan surat ya, atau tembusan. Ya. Siapa tadi Nabila ya? Iya, Miss. Ya, tembusan surat ya. Jadi sama nih di carbon copy, nggak semua surat juga harus pakai carbon copy notation ya, tergantung dari kebutuhan surat tersebut. Boleh bisa enggak ya. A letter may be sent to another person that needs to know about the letter. Jadi kita masih carbon copy itu kalau orang ini tahu nih misalnya ya dari marketing manager memecat seseorang, marketing manager itu perlu membuat surat tembusan ke HRD gitu. HRD misalnya memberhentikan seseorang, maka HRD itu harus menyediakan carbon copy notation untuk bagiannya. Misalnya dia di marketing gitu ya, bahkan dikirim ke marketing, kedua ke finance karena berhubungan dengan gaji. Jadi harus ada penulisannya. Nah, penulisan carbon copy itu seperti ini ya, ada CC.2 atau copies gitu ya, boleh. Oke, yang terakhir ya 12 itu postscript ya. Nggak semua surat juga harus ada postscriptnya ya. Postscript itu postscript
Format. Ya, jadi catatan tambahan ya, sifatnya nggak terlalu urgent gitu ya, jadi boleh ada, boleh enggak. Nah ini biasanya note ya, penting lah suatu surat apa sih poin-poin pentingnya dari surat ini. Contohnya di sini tulisannya ya, titik S, titik OPS, titik dan sebagainya. Contohnya PS, if you order within 10 days, we can give you 10% discount ya. Jadi dikasih tahu nih note-nya. Kalau kamu pesan kurang dari 10 hari, kami akan kasih diskon 10%. Oke. Sampai sini ada yang tanya? Yang mana kan ada dua tipe yang business dan MLM. Yang mana yang di deliver ya kalau misalnya kita punya usaha itu. Oh, yang mana aja? Boleh ya. Cuma bedanya kalau kamu mau pakai bisnis kan harus seragam, ada bisnis, apa? Kalau passionnya berintis, untuk dari coachnya juga berintis. Jadi harus seragam. Boleh. Biasanya sih tergantung usahanya ya. Nggak harus perusahaan satu. Tinggal misalnya dia ambil kayaknya jenisnya berintis lain aja. Jenis tulisannya ya bisnis aja. Karena itu metode itu aja. Jadi ya papernya sama aja semuanya dari perusahaan gitu. Paham ya? Oke, Miss, makasih, Miss. Jadi misalnya karena kan bahasa itu bahasa internasional ya di jenisnya ada dua. Nanti ketika kamu menulis surat, kita sama-sama nih ya karena ke style business letter ya untuk dari surat. Nanti kita bisa lihat nih bagi surat ini ada yang beberapa yang punya tulisan saya dapat versi Amerika tulisannya dan versi yang Inggris ya. Oke, share untuk style-nya ya, style business letter ini. Ya, business letter itu ada 6 ya, jenis itu ada 6. Ada full style, bisa dengan tutup ya, dia dengan tutup penuh. Yang kedua, full style atau bentuk lurus. Yang ketiga, semi style atau bentuk setengah lurus ya. Yang keempat, inverted style atau bentuk bertekuk. Yang keenam, kelima, simplified style atau bentuk yang disederhanakan. Yang terakhir itu hanging indexation style atau bentuk alih-alihnya gantung. Dari 6 surat ini ya, yang paling sering digunakan atau yang masih sampai saat ini digunakan itu ada 3 ya ini. Ya, tapi masing-masing tergantung dari perusahaan ya. Tapi yang bagian bagian 3 ini agak kurang formal ya, sedikit kurang formal dibandingkan yang di atas. Yang di atas itu lebih formal. Itu ya di dalam business letter. Oke, yang pertama itu full style ya, atau tadi disebut apa? Bentuk lurus penuh, Miss. Oke, bentuk lurus penuh ya. Bentuk lurus penuh, Miss. Ya, buat bentuk lurus penuh. Di sini dijelasin nih bentuk lurus penuh itu this layout is all full flat ya. Jadi kelas semuanya bentuknya itu kiri-kiri, larinya ke kiri ya. Full block business letter layout is the easiest to format ya. Jadi paling gampang nih formatnya. Here everything start at the left margin and no tabs are needed. Jadi dimulainya itu dari sebelah kiri dan nggak perlu tab atau apa? Nggak perlu tab lah, digeser ya. Jadi semuanya rata di kiri ya. Contohnya formatnya kayak gini, full block style. Ya.
kecuali kop surat ya, tadi kop surat itu letaknya bisa di tengah, bisa di kanan atau di kiri, tergantung nanti kebutuhan perusahaan. Biasanya udah punya pakem perusahaan itu untuk kop surat. Nah, kalau mau pakai versi yang mana itu juga tergantung perusahaannya ya. Nanti mau pakai full block style berarti ya kita tinggal klik aja. Kalau di komputer kayaknya udah ada settingannya ya. Kalau buat full block style otomatis bentuknya nanti full block style gitu. Nah, penulisannya ya. Ini poin 2 tadi reference line di kiri, tanggal surat di kiri, website address di kiri, subject line di kiri. Ya, ini ada 5-6. Ada satu yang tadi nggak saya ya, kayaknya nomor ini ya, attention line nggak disebutin, tapi nggak penting sih attention line itu ya, nomor 5 nih. Jadi nomor 5 nanti hilang turun ya, jadi nomor 5, 6, 7. Oke. Contohnya seperti ini ya bentuk suratnya. Nah, ini contoh surat dari British ya. Dilihat tanggal suratnya ya. 12 March ya, dimulai dengan tanggal. Terus Dear Mr. Muldon, ya. Walaupun surat ini dari Amerika ya, Virginia itu kan Amerika ya. Gitu. Tapi dia menggunakan metode penulisannya itu penulisannya yang British. Kenapa? Karena di setiap suratnya terlihat dimulai dari 14 Februari. Kalau Amerika itu biasanya dibalik March 12 ya, Maret 12 1993. Di sini juga Dear Mr. Muldon titik 2. Nah, ketika nulis di sini ya, kan ada of 14 Februari, maka dibalik kalau Amerika Februari 14 itu dibalik ya. Ini kita bisa lihat surat versi Amerika. Nah, sama-sama full block style ya. Ini dilihat nih, November 10 terus Dear Sir titik 2 gitu ya. Nah, di sini we have received your inquiry of October 12. Beda kan sama yang tadi ya. Tadi 14 Februari ya, bulannya dulu baru tanggalnya. Kalau Amerika bulannya dulu baru tanggalnya gitu ya. Nah, di sini sincerely yours berarti Amerika. Di sini yours sincerely. Ya, jelas ya, bisa dibedakan? Jadi kapan kita pakai Amerika, kapan kita pakai British itu tergantung dari perusahaan kamu gitu nantinya. Ya, atau tergantung dari si pengetik surat. Kalau kamu maunya pakai British ya berarti kamu harus konsisten dengan kata-katanya, yaitu dari tanggal, salutation, terus diisi suratnya juga kalau ada penulisan tanggal harus disesuaikan dengan tanggal penulisan di British gitu ya. Terus salam penutupnya juga harus British gitu. Sama kalau Amerika pun begitu. Jelas. Kalau untuk jenis tulisan kan kadang kalau bahasa Inggris di Inggris itu color kan tulisannya color ya. Kalau di Amerika kan color itu tulisan color gitu ya, pakai ada A-nya beda. Itu sih cuma teknik tulisan karena kita nggak semuanya hafal jenis tulisannya. Tapi kalau ini kan format ya, ini format tanggal, format dua itu format. Jadi beda dengan typing ya. Apa sih dengan tulisan? Itu aksennya aja. Oke, yang kedua itu block style. Tadi apa ya block style? Elizabeth. Bentuk lurus, Miss. Lurus apa? Bentuk lurus penuh. Terus perlu jadi full block. Bentuk lurus seperti Ya, bentuk lurus ya. Block style is a letter usually business letter. Nah, ini block style itu adalah selalu format yang umum atau sering digunakan ya. Usually selalu digunakan di surat bisnis gitu ya. Where all type content alignment with the left margin ya. Jadi semua dimulai dari sebelah kiri kecuali ini ada exceptnya ya. Kecuali tanggal surat, complementary clause dan signature itu posisinya pindah ke sebelah kanan.
Ya, jadi di block style ini semuanya rata kiri kecuali tanggal surat, salutation, dan signature itu pindah ke sebelah kanan ya. Sorry, bukan salutation, complementary clause ya, salam penutup dan tanda tangan itu pindah ke kanan. The block letter could be used as a template letter, and that is usually for all correspondent for a specific type ya. Jadi umumnya paling sering banyak digunakan itu ini ya, selain tadi full block style. Oke, kita lihat ya bentuknya ya. Untuk tanggal suratnya bergeser ya ke kanan, terus salam penutupnya bergeser ke kanan, tanda tangan juga bergeser ke kanan. Yang lainnya semua ada di kiri ya. Lampiran, postscript, karbon copy semua ada di kiri. Jelas ya. Nah, ini salah satu contoh suratnya ya. Bentuknya tanggalnya bergeser, tanda tangan bergeser, salam menutup bergeser, tanda tangan juga bergeser. Nah, ini bentuknya British ya. Oke, bentuk Amerikanya saya nggak dapat ya. Yang ketiga itu semi block style. Ya, semi block style apa tadi? Bentuk setengah lurus. Sekian ya. Bentuk setengah lurus, Mam. Bentuk setengah lurus nih. Oke. Ya, oke betul ya, bentuk setengah lurus. Ya, bentuk setengah lurus ini dibilang ya formal version, less formal, berarti tidak terlalu formal gitu ya. Dari dibandingkan dengan block dan full block tadi, itu block style dan full block. Ya, the semi block style is also called modified semi block. Jadi semi block style itu adalah modifikasi ya, modifikasi semi block gitu, karena modifikasinya itu dari block style dan full block style ya. The block style and full block style dengan semi gitu ya. Tapi tergantung dari tujuannya ya, dari isi suratnya. Semi block style may be desirable for less formal business correspondent. Nah, jadi dia biasanya digunakan jarang, tidak terlalu formal ya, semi block style. Kenapa sih dibilang kurang formal ya? Mungkin bentuknya ada yang berbeda dengan block style dan full block style. Oke, bisa dilihat di mana perbedaannya, boleh? Ada yang mau jawab? Nih, saya bandingin. Oh. Nah, apa? Nomor berapa? Isi suratnya bukan, Miss. Di nomor 7-nya, Miss. Oke, dia di mana dia? Nomor berapa? Di nomor 7. Nomor 7. Kayaknya kamu udah ya tadi ya? Udah. Saya nulis nama kamu berarti salah. Kamu tadi yang jawab body of letter ya? Iya, Miss. Ya, saya nulisnya isi surat di sini namanya. Ya, jadi ada di nomor 7 ya. Nomor 7 itu subject line. Oke. Itu nomor 6 jadinya nanti. Kalau nggak salah ya. Oke, good. Satu lagi ada di mana? Nomor 12 bukan, Miss. Oke, Nisa. Nomor berapa Nisa? Nomor 12. Ada nomor 12 di situ loh. Di semi block style nggak ada nomor 12. Nomor 12 itu apa sih? Carbon copy notation ya? Apa postscript tadi? Nah, nggak wajib, boleh nggak ada. Di kebetulan nggak ada. Jadi nomor apa yang berbeda dengan
dengan block style tadi bentuknya? Nomor 8, Miss. Nah, apa? M. Muhammad Abdul Razak. Apa? Nomor 8, di bagian body letternya terdapat indentasi. Oke, di bagian apa? Body letter. Oke, body of letter. Good. Ya, jadi di nomor 8 ya, di body of letternya kenapa tuh? Kalau di Terdapat indentasi, Bu. Oke, Miss. terdapat tab ya, tab atau indentation-nya, ada jarak gitu ya di paragraf 1, 2, dan 3. Oke, good. Thank you. Oke, kita bisa lihat ya di suratnya, nih berbeda. Ya, we are consisting, ini ada bergeser ya di bagian body of letternya. Good. Oke, ini adalah yang sering dipakai ya. Nah, yang jarang dipakai ada intended style. Intended style itu tadi dibilang alinea menggantung ya, menggantung. Nah, apa sih yang menggantung? Di sini dibilang intended style is somewhat more complicated than another popular style of business writing. Jadi ini paling complicated nih katanya intended ini ya. Other part of business letter are move further to the right half of the page. Indented style is one of the older format for business writing currently in use. Two another format are becoming more popular ya. Jadi dibilang di sini kalau orang-orang business people nih sekarang ini perlu training nih buat menggunakan bentuk surat ini karena agak complicated katanya. Kita lihat ya, complicatednya di mana sih? Ada yang tahu kah bentuknya? Ada di? Nomor 4, Miss. Ya, nomor 4. Oke, siapa ya? Naomi, Miss. Naomi. Naomi belum jawab ya? Iya, tadi cuma nanya. Oke, good. Ya, nomor 4 di inside address ya, berarti ya. Ya, bentuknya inside address-nya agak berundak-undak gitu ya. Terus apa lagi? Oh, ini mungkin di sini nih bisa dilihat. Nih, ini sebenarnya juga kelihatan. Apalagi nih? Ini American style-nya. Gimana lagi? Di kop suratnya ya, kop suratnya juga nih berundak-undak. Terus di mana lagi? Di bawah nih, salutation sama tanda tangan nih, lihat ya, salutationnya, terus positionnya si penanda tangan ya, terus nama penanda tangan agak ke kanan. Oke, ya, good. Nah, yang berikutnya itu simplified style ya. Simplified style itu adalah bentuk yang disederhanakan, namanya sederhana ya. Nah, biasanya ini bentuknya jadi pindah. Bentuknya sederhana gitu. Jadi ada bagian-bagian yang dihilangkan. Nah, ini kurang formal ya. Jadi biasanya kita pakai surat ini buat teman atau kolega yang kita udah kenal baik gitu ya. Karena kalau kita kirim ke perusahaan lain yang kita belum kenal, maka terlihat kita kurang profesional ketika menggunakan surat ini ya. Jadi di bagian simplified ini atau yang disederhanakan banyak yang hilang ya. Salah satunya adalah salutation-nya ya, salam pembuka dan salam penutupnya nggak ada. Nah, jadi ini disebut simplified style atau sederhana. Gitu. Oke, ini bentuk suratnya. Oke, yang terakhir itu ada hanging style format ya atau bentuk alinea menggantung ya. Apanya sih yang menggantung nih? Dilihat ya di poin 8 untuk body ordernya menggantung gitu ya. Jadi formatnya ngambang gitu ya, menggantung. Ya, bisa dilihat. Untuk yang lainnya sama seperti block style ya. Tanggalnya di kanan gitu. Yang berbeda hanya di body of letter. Oke, ini 3 terakhir dari bawah itu
jarang dipakai di dalam dunia bisnis. Oke? Sampai sini there is any question? Ada pertanyaan kah? Enggak ya? Cukup. Oke, nanti saya kirim ya nanti 2 materi ini. Jadi minggu depan kita latihan ya. Nanti kita lihat latihannya kayak apa, gampang pokoknya. Oke? Oke, sekarang saya absen ya. Oke, saya absen dulu. Untuk yang hari ini udah jawab ada Kasmi, Ananda, Rani, Rifda, Amelia, Putri Salwa, Diah 2 kali, Adinda, Davina, Nabila, Fadlan, Anissa, Elizabeth, Niken, M. Abdul, Naomi ya. Naomi 2 kali ya, tadi nanya sama jawab. Oke, ada yang belum disebut namanya? Miss, mohon maaf. Mm-mm. Putri Salma, Miss. Bukan Putri Salwa. Oh, salah. Iya, salah. Siapa dong? Hah? Putri Salma, Miss. Oh, Salma. Iya. Salah nulis nih. M-nya jadi W dibacanya. Salma ya? Iya, Miss. Ya, oke. Thank you for the correction. Oke, udah. Ada yang mau masih? Miss, maaf. Hah? Itu kan di kelas ini Amelianya ada 2. Tadi yang itu Amelia Rahmawati ya, Miss? Amelia ada 2 ya? Iya, betul, Miss. Oh, yang ini siapa? Amelia siapa yang jawab tadi? Rahmawati, Miss. Rahmawati. Oke, thank you. Ada lagi? Miss. Nah, oke. Sekarang saya absen ya. Adinda ada? Hadir, Miss. Oke. Amelia? Hadir, Miss. Oke. Oke. Amelia Rahmawati? Hadir, Miss. Oke. Ananda? Hadir, Miss. Oke. Anissa Hana? Hadir, Miss. Anissa Aprilia? Hadir, Miss. Aulia Putri? Hadir, Miss. Ayu? Hadir, Miss. Cika? Hadir, Miss. Davina? Hadir, Miss. Diah? Hadir, Ada ya Miss. tadi? Elizabeth? Hadir, Miss. Fadlan ada. Indri? Hadir, Miss. Oke. Kasmi ada. Hadir, Miss. Leni? Leni hadir, Miss. Oke. Marsha? Hadir, Miss. Meliana? Hadir, Miss. Muhammad Abdul Razak? Present, Miss. Oke. Mutiara? Hadir, Miss. Oke. Nabila? Hadir, Miss. Oke. Hadir, Miss. Oke. Niken? Hadir, Miss. Oke. Nisa? Oke. Putri? Hadir, Miss. Oke. Putriana? Hadir, Miss. Oke. Rani Ayu? Hadir, Miss. Oke. Rehan? Hadir, Miss. Oke. Rifda? Hadir, Miss. Robi? Present, Miss. Sandi Aji? Hadir, Miss. Tafa? Hadir, Miss. Sofi? Sofi ada Sofi? Sofi? Nggak ada ya? Kalau mic-nya mati atau nggak bisa respon, nggak bisa ngomong, respon aja ya. Boleh pakai raise hand, boleh pakai chat. Tamalia? Hadir, Miss. Sofi nggak ada ya. Vilola? Oh, Sofi ada. Vilola ada? Oke. Tamalia, Vilola. Yelvia? Hadir, Miss. Oke. Yola?
Oke. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, thank you ya for your participation. Oh ya, for the next week, we will do the exercise ya di kelas. Jadi nanti tolong siapin infokus ya, biar cepat. Miss mau nanya, Oke. yang PPT-nya tadi nanti dikasih apa? Iya, kan tadi saya bilang nanti saya share ya. Iya, maaf ya Miss, makasih ya. Oke. Oke, I think that's all for today. See you next week ya. Don't forget ya, besok minggu depan Bu Susanti pakai fokus juga ya? Pakai Miss. Coba aja ditanya sama ibunya, Bu, boleh sekalian nggak Bu? Saya ambilin, jadi nanti biar sekalian, karena kalau nggak dari pagi suka nggak dapet yang siang fokusnya. Gitu ya. Oke? Oke, thank you. Bye, see you, bye. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.